Di sini. Di sini, kita dapat. Kamu dapat? Ya, lihat ini. Oke, Dokter Okada, saatnya dirimu menangkapnya. Breaking Trail. Awan tebal cerita rakyat yang menggantung selama berabad-abad di atas pegunungan Jepang yang berhutan lebat. Cerita yang menceritakan tentang makhluk hidup dan bersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan dan jauh di bawah sungai yang mengalir. Namun yang sering terjadi dengan cerita rakyat dan kecenderungannya untuk diwariskan dari satu pendongeng ke pendongeng yang lain, Tur Totori dengan bangga dijuluki sebagai salah satu hamparan alam liar paling terpencil di seluruh Jepang. Keindahan yang menakjubkan menjadi ciri khas tempat liar ini, dan kami merasa terhormat untuk menginjakkan kaki di tanah suci ini. Hari ini tim Brave Wilderness dan aku akan menjelajah jejak untuk petualangan yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Saat kami bergabung dengan otoritas terkemuka dunia dalam penelitian dan konservasi salamander raksasa Jepang, Dr. Sumio Okada, juga dikenal sebagai Okada Sensei. Selama lebih dari 2 dekade, Okada Sensei telah bekerja tanpa lelah untuk melindungi amfibi yang rapuh ini, yang tempat berkembang biaknya terus-menerus terancam oleh degradasi habitat karena pembangunan bendungan dan dinding pelindung tanggul. Salamander raksasa Jepang adalah amfibi terbesar kedua di dunia dan juga dianggap sebagai fosil hidup karena biologi mereka hampir tidak berubah dalam jutaan tahun. Hal ini bersama dengan sifat mereka yang samar telah menyelubungi mereka dalam jubah misteri. Dan kamu akan segera mengerti kenapa mereka dipuja sebagai naga sungai. Wow, kamu dapat merasakan energi di udara dalam hutan ini. Hutan ini kuno dan hewan yang hidup di sini, salamander raksasa Jepang ini, hampir sama prasejarahnya. Dan ku kasih tahu guys, salamandernya ada di sekitar sini. Jadi saat matahari mulai terbenam, kita akan bersiap dan berangkat di malam hari. Nah, seperti yang kalian tahu, amfibi ini aktif di malam hari. Jadi peluang terbaik kita untuk bertemu mereka adalah saat malam hari. Menemukan naga sungai bukanlah hal yang mustahil di siang hari. Namun kebiasaan makan mereka di malam hari membuat mereka lebih mungkin keluar dari sarangnya di malam hari. Oke guys, ini dia tempatnya. Dr. Okada bilang disinilah kita akan mulai memasuki sungai. Kita akan menuju ke hulu dan semoga ketemu salamander raksasa. Oke, silakan. Dengan adanya Okada Sensei memimpin perjalanan kita, cahaya senter kita menembus kegelapan dan pencarian salamander pun dimulai. Dan hampir di setiap episode yang ditayangkan di channel Brave Wilderness, akulah yang diharapkan untuk menangkap spesies target kita dengan aman. Tetapi hal itu tidak akan terjadi pada salamander raksasa. Karena statusnya yang rentan dan pentingnya budaya bagi masyarakat Jepang, amfibi ini dianggap sebagai monumen nasional khusus oleh pemerintah Jepang. Undang-undang dan perizinan yang ketat berarti hanya Okada Sensei dan peneliti berlisensi lainnya yang dapat menangkap dan menangani salamander raksasa di alam liar. Pekerjaanku cuma menemukan dan membantu mencatat data jika ada yang ditemukan. Aku kasih tahu guys, kalian menjauh dari kelompok lainnya dan berpencar untuk mencari sendirian, dan aku bisa membayangkan bagaimana rasanya ratusan tahun lalu saat pertama kali bertemu dengan salah satu makhluk ini. Kalian tentu bisa melihat dari mana semua cerita rakyat dan mitos itu berasal. Naga sungai yang luar biasa dan besar ini. Di luar sini dalam kegelapan, berburu di antara arus. Senang berada di sini. Dan semoga kita dapat yang besar. Bahkan dengan pakaian yang membuat kita tetap kering, dinginnya air sudah cukup untuk membuat bulu kuduk kami merinding. Namun sensasi pencarian ini dan harapan untuk bertemu raksasa sejati membuat kami terus berjuang maju. Lalu tiba-tiba seolah-olah muncul dari lumpur dan bayangan, di antara riak pecahan cahaya, siluet seekor naga muncul. Tunggu, ada sesuatu. Di sini kita dapat. Kamu dapat? Ya, lihat ini. Wow, oke. Lihat itu, perilaku penyergapan yang sempurna di sana. Hanya menunggu di arus bawah dengan kepalanya yang mengarah ke tengah-tengah sungai. Nah, jika seekor ikan atau kepiting datang, dia bisa langsung menelannya langsung ke dalam tenggorokan. Kalau ada waktu sebentar sebelum kita menangkapnya, aku kepengen menyelinap ke dalam air di sana dengan GoPro yang menyala. Ayo kita turunkan lampu itu lebih rendah. Apa itu bagus untuk kamera? Iya, aman. Oke, mari kita coba. Sekarang aku mau coba mengambil gambarnya secara alami tepat di lingkungannya.
Ini hebat. Baiklah, dia hanya bertahan saat ini. Sudah pasti dia merasa kita ada di sini. Dan aku bisa mendekatinya dengan sangat dekat. Wah, ini sangat keren. Wow. Itu bagus sekali. Itu salamander yang berukuran besar. Makhluk yang tampak kuno. Oke, Dr. Okada, silahkan menangkapnya. Ya, bro, aku mendapatkan rekaman yang menakjubkan. Kamu dapat? Wah. Dapat. Wah, itu cepat. Wow, coba lihat itu. Benar-benar memenuhi seluruh jaring. Setiap salamander itu unik dan kita harus mengumpulkan data biometrik untuk setiap salamander yang kita temukan. Jadi mari kita bawa ke daratan dan Tentu. ambil datanya. Oke guys, sebelum kita mengambil data biometrik salamander ini, yang ingin kulakukan adalah, karena ini sangat besar, adalah menaruhnya di wadah ini, supaya kita bisa lihat dari dekat fitur-fiturnya yang sangat keren. Nah, ini akan memungkinkan kalian untuk melihatnya dengan baik, dan tentu saja kita berkesempatan untuk mengaguminya. Ayo kita bawa salamander ke sana. Ini sangat keren. Kamera udah siap? Ya. Ini dia. Wow. Salamander raksasa Jepang. Pernahkah kalian melihat amfibi sebesar ini, kawan-kawan? Ukurannya sangat besar sehingga hampir tidak muat di wadahnya. Nah, perhatikan bentuk kepala dari salamander ini. Bentuknya seperti baji, besar dan datar. Itu memungkinkan mereka menembus arus dan tentu saja menyelipkan diri di bawah batu. Dan tentu saja mereka membangun sarang. Dan yang sangat berbeda tentang salamander ini dibanding hellbender adalah lihat semua bintil kecil berdaging di kepalanya. Itu tidak ada pada hellbender. Dan aku menebak, Dr. Okada, koreksi saya ya, itu adalah organ sensorik kan? Betul. Untuk membantu mereka merasakan lingkungan sekitar. Merasakan zat kimia, karena seperti yang kamu lihat, mata mereka sangat kecil, penglihatan mereka sangat buruk. Jadi mereka bergantung pada reseptor kimia untuk membantu mereka menavigasi lingkungan mereka. Saat kamu menelusuri sepanjang tubuh amfibi ini, kamu akan melihat lipatan kulit ini. Ya kan? Tampak sangat keriput. Kelepak kulit ini sebenarnya mampu membantu mereka bertukar gas di dalam air. Ini adalah cara mereka bernafas saat mereka benar-benar tenggelam. Seperti yang kita tahu, banyak amfibi menyerap lingkungan mereka atau menyerap oksigen melalui kulit mereka. Dan salamander raksasa Jepang adalah contoh sempurna dari amfibi yang menggunakan kulitnya untuk bernafas. Kamu akan melihat jarak antara kaki depan dan kaki belakang. Ini jarak yang cukup lebar, bukan? Itu memungkinkan mereka menjaga tubuh mereka tetap rendah dan berjongkok di cekungan sungai. Nah, masing-masing dari lengan ini, dan tentu saja kakinya sangat pendek dan lembek, tapi mereka dipersenjatai dengan bantalan kecil di ujung jari mereka. Mereka punya 4 jari di depan, 5 jari di belakang, dan bantalan jari kecil itu warnanya hampir seperti buah persik. Itu memungkinkannya mencengkeram dari cekungan sungai. Dr. Okada, bolehkah kita melihat jari-jari dari kaki salamander ini? Mari kita tunjukkan bantalan kaki itu. Mungkin di kaki yang belakang aja, kalau kamu bisa miringkan sedikit untuk kamera Mario di sebelah sana. Kita coba lihat bantalan itu. Kalian lihat? Tolong di zoom ke kakinya. Dan kalau kalian lihat, kakinya tidak berselaput. Seperti katak, ya kan? Ada sedikit selaput di bagian itu, di mana jempol terhubung ke kakinya. Tapi bantalan itu yang mereka andalkan untuk membantu mereka bergerak di lingkungan sekitar. Mereka dapat mengunci di tempat tidak peduli seberapa kuat arusnya. Aku melihat ada semacam lekukan kecil di bagian ekornya. Apa mungkin ada yang mencoba untuk memakannya? Ya, digigit. Ada sesuatu menabrak batu. Oke. Jadi mungkin ada seekor predator yang menggigitnya. Tentu saja jantan juga akan bertarung satu sama lain untuk melindungi wilayah perkembangbiakannya. Ya, salamander raksasa Jepang jantan sering dianggap sebagai penguasa sarang. Mereka menjaga telur dan larva mereka. Jadi tentu saja salamander ini akan melindungi anaknya jika ada sesuatu yang mencoba masuk dan memakan bayi-bayinya. Nah, yang benar-benar keren adalah saat kami mendatangi salamander ini, dia itu sedang dalam proses berburu. Dan bagiku salah satu fitur paling mengesankan dari makhluk ini adalah fakta bahwa ia akan berbaring dan menunggu dalam posisi menyergap. Lalu mereka memiliki mulut yang sangat besar, rahangnya terbuka lebar sampai belakang, jadi mereka bisa hop menelan secara utuh sesuatu langsung dari air, udang atau kepiting, dan juga kata atau kadang mereka bahkan memakan salamander lainnya. Jadi bisa dibilang amfibi ini bisa menjadi kanibal. Jadi kalau dia adalah salamander raksasa Jepang yang lebih kecil, dia bisa berpeluang menjadi santapan yang lainnya. Baiklah, menurutku saat ini kami mungkin siap untuk mengumpulkan data biometriknya. Jadi yang mau kami lakukan, kami akan membawa tabung pengukur di sini. Dan Dr. Okada akan mengambil salamander ini, kita taruh di situ dan mengumpulkan penelitian penting ini. Protokol yang sama diikuti untuk setiap salamander.
Saat panjangnya dicatat dengan seksama, beratnya diperiksa secara akurat, dan amfibi licin itu dipindai untuk menentukan apakah ia telah ditandai sebelumnya atau belum. Raksasa ramah ini sudah ada dalam buku catatan rekor, jadi biometriknya akan diperbaharui. Dan kabar baiknya adalah dia tampak sehat dan bahagia. Untuk konfirmasi bahwa populasi terpencil ini untuk saat ini akan terus berkembang. Baiklah, kami telah mengumpulkan semua data biometrik yang diperlukan, dan sekarang saatnya melepaskan salamander ini ke alam liar. Dr. Okada, terima kasih telah memimpin ekspedisi malam ini. Ini sangat keren, guys. Menuju pedalaman Jepang untuk melihat dari dekat satu-satunya salamander raksasa Jepang. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, kembali ke sungai. Selama jutaan tahun, makhluk misterius ini hidup dan berkembang biak di perairan purba ini. Legenda dari cerita yang tak terhitung jumlahnya dan penjaga dari peri sungai. Namun kurang dari 1 abad, wilayah naga sungai hampir musnah. Masa depan salamander raksasa Jepang tidak diketahui. Dan sayangnya, kemungkinan kepunahannya merupakan ancaman yang sangat nyata karena dampak negatif dari aktivitas manusia. Jika tempat bersarang amfibi cantik ini terus dirusak dengan pembangunan bendungan dan dinding pelindung tanggul, nasib mereka sudah tertulis di dalam beton yang belum dituang. Bagi Okada Sensei, perjuangan untuk mendidik masyarakat dan melindungi raksasa di habitat mereka yang masih ada tidak pernah berakhir. Namun harapan bersinar terang karena pekerjaan yang sangat dia nikmati sudah diwariskan dan dihormati oleh putranya dengan tangan terbuka dan senyum kegembiraan.